Assalamualaikum teman-teman. Siapa nih di sini yang di rumahnya banyak kucing atau pelihara kucing? Hari ini kita akan bahas tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat inspiratif, yaitu Abu Hurairah. Ada kisah di balik nama Abu Hurairah. Penasaran dengan kisah dan keteladanannya? Mari kita mulai dan simak videonya sampai selesai. Siapa sih Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu? Beliau adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di daerah Ad-Daus, Yaman. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kalian tahu nggak kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah? Ya, karena beliau sangat menyayangi kucing. Abu itu artinya ayah dan Hurairah berarti kucing kecil. Berarti Abu Hurairah adalah ayah kucing kecil. Lucu ya? Jadi ceritanya gini. Waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing-kucing kecilnya di saat siang hari, dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan Abu Hurairah yang berarti si pemilik kucing kecil. Nah, begitu awalnya dapat julukan Abu Hurairah atau ayah kucing kecil. Lalu bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an memeluk Islam? Abu Hurairah masuk Islam berkat Tufail bin Amru Ad-Daus radhiyallahu an yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan keislamannya sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Tufail bin Amru Ad-Dausi yang mendakwahkan Islam kepada kaumnya Ad-Daus yang satu kaum dengan Abu Hurairah, namun tidak ada di kota Ad-Daus yang menerima Islam kecuali satu orang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini begitu istimewa. Keistimewaan Abu Hurairah, beliau dikenal sebagai penghafal hadis yang luar biasa. Kira-kira berapa banyak hadis yang beliau riwayatkan? Berapa kira-kira? Siapa yang tahu? Ya, betul, lebih dari 5.000 hadis, baik itu langsung dari Rasul ataupun dari sahabat. Makanya beliau sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah berkata, "Aku membagi malamku 3 bagian. Pertama untuk membaca Al-Quran, sebagian lainnya untuk tidur, sebagian lagi untuk mengulang hafalan hadisku." Sangat luar biasa, bukan? Gimana dengan teman-teman? Berapa waktu yang dibagi untuk membaca Al-Quran, untuk tidur, dan untuk belajar agama? Ayo, jujur. Nah, sekarang mari kita bahas pengabdian dan keteladanan Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an sangat mencintai ilmu. Beliau rela meninggalkan keluarganya demi belajar dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, ada yang pernah melakukan pengorbanan demi sesuatu yang kalian cintai? Boleh share cerita teman-teman di komentar ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an juga selalu sabar dalam menghadapi tantangan. Beliau pernah mengalami masa-masa sulit, tapi tetap tegar. Ini menunjukkan bahwa pengabdian itu tidak selalu mudah, tapi hasilnya sangat berharga. Ketika beliau hijrah ke Madinah sebagai Ahlu Suffah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi saat itu yang belajar ilmu kepada Rasulullah SAW. Bahkan ia pernah mengatakan, "Aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kemudian, agar aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang yang kejang di antara mimbar Rasul dan rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai orang-orang datang kepadaku kemudian meruqyahku. Aku langsung mengangkat kepalaku lalu aku katakan, 'Ini bukan seperti yang kalian lihat, kejang karena kesurupan. Namun aku begini karena lapar.'" Hadis riwayat Bukhari. Begitulah beliau selama berada di Madinah. Walaupun dalam keadaan sulit, tetap bersabar dalam menuntut ilmu dan berjuang demi Islam. Keteladanan penting lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah baktinya terhadap ibundanya. Gimana nih teman-teman? Sudahkah kita berbakti kepada ibu kita, kedua orang tua kita? Apa yang sudah kita berikan kepada mereka?
Coba tulis lagi di kolom komentar. Gini, di suatu malam Abu Hurairah radhiyallahu an pernah keluar dan ini di luar kebiasaan beliau. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, kenapa ia keluar? Beliau menjawab, tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar. Mereka juga berkata, kami pun begitu. Tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar. Kemudian akhirnya kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan rasa lapar kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan mangkuk yang berisi beberapa kurma. Setiap satu orang yang datang diberikan 2 buah kurma. Rasulullah mengatakan, makan 2 buah kurma ini dan perbanyaklah minum air. Ini akan mencukupimu untuk hari ini. Maka aku pun memakan 1 buah kurma dan sisanya aku simpan. Rasulullah merasa aneh kepada Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, untuk apa engkau simpan kurma itu? Bukankah kau sangat lapar? Kemudian Abu Hurairah menjawab, aku simpan ini untuk ibuku. Mengenai ibunda Abu Hurairah ini, Abu Hurairah pernah bercerita, dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap saat aku selalu mendakwahkannya agar memeluk agama Islam. Sampai di suatu hari aku mendengar perkataan ibuku yang sangat buruk yang ia layangkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku langsung mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya menangis, lalu aku meminta Rasulullah untuk mendoakan ibuku. Maka Rasulullah berkata, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibuku, aku kembali ke rumah ingin mendakwahinya lagi dan mengabarkan bahwa ia telah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setibanya aku di rumah, pintu rumahku terbuka. Aku mendengar suara gemercik air. Lalu saat aku ingin masuk, terdengar suara ibuku berkata, janganlah engkau masuk. Kemudian keluar ibuku yang telah memakai penutup kepala dan tubuhnya, seraya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ibuku mengucapkan kalimat syahadat. Ibuku menjadi seorang muslimah. Aku langsung lari kembali kepada Rasulullah seraya menangis kegirangan. Layaknya aku menangis tadi karena kesedihan. Aku kabarkan kabar gembira ini kepada Rasulullah. Lalu ia berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya orang yang dicintai oleh kaum mukminin, dan ia berdua juga cinta kepada kaum mukminin. Begitu dramatis dan mengharukan. Dan keteladanan beliau mempunyai sifatnya yang rendah hati. Beliau tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, meskipun sudah menjadi orang soleh, memiliki banyak ilmu. Kira-kira kenapa ya? Rendah hati itu penting dalam hidup kita. Dengan rendah hati, kita bisa lebih dekat dengan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Abu Hurairah juga selalu berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Kita juga bisa melakukannya, kan? Begitulah keteladanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Sampai akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang mulia ini, diberikan umur yang panjang oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat pada usia 78 tahun. Maka jarak dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu, beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis-hadis. Diriwayatkan dari Nabi rahimakumullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu an ikut mengiringi jenazah, dan Ibnu Umar radhiyallahu an tak lepas mendoakan Abu Hurairah. Lalu beliau berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saatnya sekarang kita ambil hikmah dan inspirasi dari kisah Abu Hurairah tersebut. Apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa mulai dengan membaca 1 hadis setiap hari. Siapa yang mau coba? Boleh coba. Dan harus dicoba. Atau kita bisa juga dengan terus belajar ilmu agama dan berbagi ilmu dengan teman-teman kita. Dan mari kita jadi seperti Abu Hurairah, penyebar kebaikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Tuliskan juga pendapat teman-teman
tentang Abu Hurairah di kolom komentar di bawah ya. Mari kita terus belajar dan berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.